Makna bersolawat pada ayat tersebut memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang bersolawat. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mengutip pernyataan Imam Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa kata Allah berselawat bermakna Dia memuji Nabi. Malaikat berselawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia berselawat selaras dengan pengertian, yaitu mengharap berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mulia di alam semesta ini. Bahkan beliau menjadi sultan anbiya, rajanya para rasul, dan sekaligus khatamul anbiya, yaitu penutup para nabi. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Rasul yang masih dipertemukan dengan bulan Sya'ban yang mulia ini untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini senada dengan pernyataan Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat, terutama di bulan Sya'ban ini. Selain memperbanyak sholawat kepada Nabi, Syekh Abdul Qadir suci Ramadan, karena menyambut Ramadan harus dilakukan dengan hati yang bersih dan suci, hati yang tawadhu dan penuh khusyuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Kewajiban puasa yang dimaksud merupakan puasa Ramadan bagi seluruh umat manusia. Karena dengan puasa ini umat Islam dilatih jiwa dan raganya sehingga menjadi pribadi yang sempurna dan matang secara spiritual. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu peristiwa yang ketiga yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban ini menjadi sejarah penting bagi umat Islam karena menjadi penentu arah kemana umat Islam menghadap ketika melakukan sholat 5 waktu. Dengan beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram juga menjadi ayat 144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalla wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam di Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basri mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat merupakan bentuk persatuan. Pada sesungguhnya umat Islam di seluruh dunia tidak menyembah Ka'bah karena Ka'bah adalah makhluk, melainkan hanya bersatu dalam tauhid.
Maka oleh sebab itu kita pada niat sholat usolli fardhu jum'ati raka'atain. Musafah saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau seseorang mengangkat niat sholatnya tidak pakai mustaqbilal qiblat, maka sholatnya dikhawatirkan tidak afdol. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum khutbah ini kami tutup, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik dari apa yang kami sampaikan khutbah pada hari ini. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan jembatan, di mana bulan ini adalah berada di tengah-tengah bulan terbaik, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Maka bulan ini adalah penyambung perbuatan amal kita di bulan sebelumnya untuk menuju yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya di bulan ini, bulan Sya'ban, berbanyaklah taubat. Kita tentu tak lepas daripada dosa dan khilaf, terutama kepada Allah, dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tidak ulangi lagi perbuatan maksiat, kemudian menghiasi hari-hari kita dengan perbuatan amal soleh. Maka insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa di bulan Sya'ban ini tentu kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu berbanyak berpuasa, yaitu puasa sunnah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir di setiap hadis yang kami baca, Rasulullah hampir sebulan penuh melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban untuk melatih mental menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa maka setelah turunnya ayat yang kami bacakan tadi, kiblat kita beralih kepada kiblat Ka'bah. Maka pakailah pada setiap angkatan sholat kita, di akhir angkatan sholat, yaitu pakailah mustaqbilal qiblat, bahwa menunjukkan kiblat kita adalah Ka'bah. Selanjutnya, mari di penghujung bulan Sya'ban ini kita sama-sama muhasabah, menghitung sejauh mana amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan, dan sebaliknya sejauh mana pula amalan-amalan buruk yang telah kita perbuat. Untuk itu kita mari bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali demikian khutbah yang bisa dan dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kami sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallama taslima katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa taw'ama naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi
فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحداية وانصر من نصر الدين واخزل من خزل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر بنا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خصوص دانورة خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان وحصل مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله ما تسمعون. أقيموا الصلاة.